Baiklah, perkenalkan nama saya Leonie Syahotang. Di sini saya akan mereview kembali pelajaran yang diberikan oleh Ibu Dila Handayani tentang hakikat dan fungsi bahasa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi atau sarana interaksi sosial. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu yang pertama ada bunyi. Bunyi adalah getaran atau alat ucap yang bersifat fisik dan dapat didengar oleh orang lain ataupun manusia. Yang kedua ada makna. Makna adalah isi ataupun arti yang terkandung dalam bunyi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah semua ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bahasa. Yang pertama yaitu sistematik. Sistematik berarti memiliki pola yang jelas agar mudah dipahami. Contohnya, menggunakan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya yaitu ibu memasak nasi di dapur. Di situ kan telah terdapat kalimat SPOK. Yang kedua yaitu manasuka. Yang dimaksud dengan manasuka yaitu tidak suatu keharusan bahwa rangkaian bunyi harus memiliki arti yang tertentu. Contohnya pada zaman sekarang ini untuk panggilan remaja sering disebut ABG dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ujar. Ujar disebut ujaran karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi. Walaupun ditemui juga media tulisan dan isyarat lainnya. Yang keempat yaitu manusiawi. Yang dimaksud dengan manusiawi yaitu selama manusia memanfaatkannya jadi bukan makhluk lainnya. Yang terakhir yaitu komunitatif. Komunitatif adalah sebagai alat komunikasi di lingkungan masyarakat, keluarga maupun dalam kegiatan lainnya. Yang selanjutnya saya akan membahas fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang pertama yaitu alat untuk menyatakan ekspresi diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita, bahkan sifat kita dari menyatakan ekspresi diri kita. Yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada seseorang ataupun orang lain. Yang ketiga yaitu alat integrasi dan adaptasi sosial. Misalnya nih, kita suku Batak, terus kita mau pergi ke Jakarta. Otomatis di daerah Jakarta itu kan kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya harus bisa beradaptasi, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah alat sebagai kontrol sosial. Alat sebagai kontrol sosial yaitu suatu upaya untuk mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam hal-hal yang negatif. Sering sekali terjadi hal-hal yang menyimpang baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Yang selanjutnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa yang telah ditulis dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata ataupun bahasa yang masih kurang dipahami, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.